Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, perkenalkan saya Diah Lukitosari. Kali ini akan mengajak kalian untuk memperdalam tentang teori dasar kemagnetan bagian sifat bahan magnet. Nah, setelah belajar tentang teori dasar kemagnetan nanti, diharapkan kita dapat mencapai tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar berikut. Menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan yang akan kita capai adalah: pertama, kita dapat menjelaskan konsep gaya magnet dengan tepat. Kedua, kita dapat membedakan sifat magnet bahan, feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik dengan tepat. Yang ketiga, kita dapat memberi contoh alat rumah tangga yang termasuk ke dalam feromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Sehingga kita dapat mendalami teori dasar kemagnetan. Nah, teman-teman, kita patut bersyukur atas keagungan Allah yang diberikan kepada kita, juga kepada makhluk lain. Contohnya kepada beberapa hewan unik ini yang melakukan navigasi menggunakan partikel magnet yang ada dalam tubuhnya. Nah, untuk mendalami sistem navigasi pada hewan, mari kita simak video berikut ini. Perubahan musim di bumi berdampak pada kehidupan makhluk hidup, termasuk diantaranya hewan. Hewan yang hidup di darat, air, dan udara melakukan perpindahan tempat pada musim tertentu untuk mempertahankan kehidupannya. Perpindahan tempat yang dimaksud dikenal dengan migrasi. Migrasi dilakukan hewan melalui jalur yang hampir sama pada setiap tahunnya. Beberapa hewan yang sering melakukan migrasi adalah burung, salmon, dan ikan paus. Pernahkah kamu memikirkan cara hewan tersebut melakukan migrasi? Mengapa pada saat migrasi, hewan tidak salah arah atau tersesat? Hewan-hewan tersebut tidak memiliki alat penyiarah GPS atau Global Positioning System seperti yang sering digunakan masyarakat saat ini. Migrasi burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Pemanfaatan medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Pada zaman dulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Bagaimanakah cara merpati untuk mengetahui jalan pulang? Ternyata, merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Kommel pada tahun 1974. Ia memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata, setelah dipasang magnet pada kepalanya, burung merpati tersesat dan tiba-tiba kehilangan arah sehingga tidak mengetahui jalan pulang. Migrasi salmon. Salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Penelitian dilakukan terhadap ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada dan kembali ke sungai Fraser lagi setelah 2 tahun bermigrasi. Hal ini dikarenakan sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon.
Migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5 sampai 10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lainnya, migrasi pada penyu bergerak sendiri tanpa mengikuti penyu lainnya. Seorang peneliti yang bernama Kenneth Lohman dari Universitas Carolina Utara mempelajari tingkah laku penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Peneliti tersebut meletakkan penyu ke dalam sebuah wadah yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Migrasi lobster duri. Peneliti Kenneth Lohman juga mengobservasi dilakukan oleh paus tidak seberuntung hewan lain. Karena dalam perjalanannya, banyak kawanan paus yang tersesat. Sekian dulu video singkat kali ini. Berikan like dan subscribe jika video ini memberikan manfaat bagi Anda. Baiklah, tadi kita sudah menyimak video tentang navigasi hewan yang memiliki partikel magnet dalam tubuhnya. Jadi, mereka tidak tersesat ketika ingin bermigrasi dari tempat satu ke tempat yang lain. Namun, malang sekali untuk paus. Dia sering sekali tersesat dan mati di perairan. Nah, sekarang dari manakah sebenarnya magnet itu berasal? Kita bisa melihat dari sejarah magnet. Nah, magnet itu berasal dari Yunani, di kota yang bernama Magnesia, yang ada di kota Yunani, kini bernama Manisa yang ada di wilayah Turki. Jadi, di wilayah ini terkandung batu magnet yang ditemukan sejak dulu. Jadi, kira-kira apa itu magnet? Perhatikan animasi berikut ini. Benda yang berada di luar mampu menarik benda yang ada di bagian dalam, yaitu serbuk besi. Itulah prinsip kerja magnet secara mendasar. Maka, kita bisa mengartikan bahwa magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda lain. Magnet terbuat dari besi dan baja. Magnet memiliki berbagai macam bentuk, di antaranya adalah magnet batang, berbentuk batang atau seperti balok. Magnet berbentuk silinder. Magnet berbentuk jarum. Magnet berbentuk ladam atau seperti tapal kuda. Lalu ada magnet berbentuk U. Nah, itulah macam-macam atau bentuk-bentuk dari magnet. Namun, apapun bentuk magnet, kutub yang dimiliki ada dua jenis, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Lalu, bagaimana interaksi antara kedua kutub magnet tersebut jika saling didekatkan? Ketika ada sebuah magnet didekatkan dengan magnet lain yang kutubnya berbeda jenis, maka interaksinya adalah mereka akan saling tarik-menarik. Sedangkan ketika ada sebuah magnet
didekatkan dengan magnet lain yang sejenis, maka interaksinya adalah mereka akan saling tolak-menolak. Jadi, ketika dua kutub sejenis didekatkan, maka akan tolak-menolak, sedangkan ketika dua kutub berbeda jenis didekatkan, maka akan tarik-menarik. Nah, siapakah bahan-bahan yang bisa ditarik magnet? Apakah semua bahan bisa ditarik oleh magnet? Mari kita pelajari pada sifat magnet pada bahan. Yang pertama, ada ferromagnetik. Ferromagnetik merupakan bahan yang mudah ditarik oleh magnet dengan kuat. Contohnya ada besi, ada baja, ada kobalt, dan juga ada nikel. Lalu, jenis yang kedua yaitu paramagnetik. Paramagnetik merupakan bahan yang lemah ditarik oleh magnet. Contohnya ada magnesium, molibdenum, dan juga litium. Yang ketiga adalah diamagnetik. Diamagnetik adalah bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya ada perak, ada emas, ada tembaga. Nah, sekarang coba kalian cari manfaat dari masing-masing bahan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Temukan benda-benda yang mengandung bahan tersebut di rumahmu. Baiklah, kira-kira bagaimana kita dapat membuat magnet di rumah? Apakah bisa ya? Ternyata bisa. Ada 3 cara untuk membuat magnet. Yang pertama adalah digosok secara searah. Jadi, ketika digosok secara searah, kutub yang pertama kali tersentuh oleh kutub magnet, dia akan memiliki kutub yang sama. Maksudnya, ketika arah utara, di situ menggosok di ujung kiri dari besi secara searah, maka ujung kiri besi di sini dia akan utara juga. Sedangkan yang ada di sebelah kanan di sini akan menjadi selatan. Satu lagi syaratnya, bahan yang digosok ini tidak boleh sembarangan. Dia harus ferromagnetik seperti besi atau baja. Mengapa harus searah? Nah, ternyata benda dapat menjadi magnet sementara atau bisa cepat menjadi memiliki sifat magnet jika elemen-elemen yang ada di dalam itu teratur. Jadi, kalau misalnya kita menggosok secara searah, maka elemen-elemennya itu juga mudah diatur dan akan menjadi hampir sama dengan benda yang digosok, yaitu magnet. Cara yang kedua yaitu adalah dialiri arus listrik yang searah. Mengapa harus searah? Ya, jadi suatu logam dapat menjadi magnet sementara itu karena sama dengan yang tadi. Elemen-elemen benda itu menjadi teratur sehingga dia akan mudah menjadi magnet dan menarik benda-benda yang ada di bawahnya seperti serbuk besi. Cara yang ketiga yaitu induksi, yaitu didekatkan. Jadi ada magnet utara dan selatan didekatkan oleh besi dan baja, maka akan ada paku-paku kecil yang menuju ke atas. Artinya besi atau baja ini secara tidak langsung dia sudah menjadi magnet meskipun sementara.
Lalu, jika kita dapat membuat magnet, apakah kita juga bisa menghilangkan magnet? Ternyata bisa. Nah, bagaimana caranya? Caranya ada 3. Yang pertama adalah dipukul, maka sifat magnet itu akan hilang. Yang kedua adalah dibakar, elemen-elemen magnet yang ada di dalam yang tadinya teratur menjadi sekarang acak, sehingga magnetnya menjadi hilang sifatnya. Lalu yang ketiga adalah dialiri arus bolak-balik. Yang tadinya elemen-elemennya searah dengan teratur, sekarang dialiri dengan tegangan bolak-balik, maka elemen-elemennya juga akan acak, maka dia akan hilang sifat kemagnetannya. Itu adalah cara menghilangkan magnet. Inilah beberapa referensi yang saya gunakan untuk mempelajari teori dasar kemagnetan. Baiklah, terima kasih. Sampai di sini dulu. Semoga kalian paham dan silakan kalian cari contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada SMP Syubhanul Waton Tegalrejo, Universitas Negeri Yogyakarta, PPG dalam jabatan 2020 Kemdikbud RI.